Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, siap pembuka atau mukhotimah daripada readingan. Kondes akan selalu menanyakan kabar sahabat dimanapun berada ya. Oke. Dan sebagai doa buat sahabat semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan keselamatan. Oke, terima kasih sekali buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya. Semoga bermanfaat dan mohon ditonton dari awal hingga akhir ya. Di kesempatan kali ini Kondes ingin memprediksi atau ingin menshuffle ya. Kita akan mengulik bagaimana perasaan doi hari ini. Perasaan doi hari ini, Kondes tidak pernah membuat timeless ya, karena timeless itu adalah jangka panjang dan seumur hidup. Kondes tidak mau mendahului kehendak Allah, jadi Kondes akan selalu memberikan kesempatan untuk mengetahui perasaan dia ya. Di saat Kondes udah 2 hari itu, kita lihat perasaan dia seperti apa gitu. Oke. Bagaimana perasaan doi hari ini? Kita akan shuffle, tidak shuffle, tapi di sini ada pick a card ya. Kita pilih kartu. Di sini sudah siapkan ada 4 pilihan: Minggu, Senin, Selasa, Kamis. Kita mengambil hari lahir kalian ya, seseorang yang lahir di hari ini ya. Yang tidak lahir di hari ini ya minimal bolehlah buat dipilih ya. Mungkin hari-hari favorit gitu ya. Oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang mempertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang kuasa menjawab dengan tepat dan benar. Dari ini adalah prediksi atau clue atau gambaran tentang ke depan agar kita bisa mengantisipasi, kita memotivasi dan ambil pembelajarannya. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oh ya, sudah memilih. Sekarang kita akan mulai dari file yang pertama ya. Bagaimana perasaan doi hari ini padamu ya? Atau bagaimana perasaan doi padamu hari ini? Oke. Di sini ada hari Minggu ya. Kita akan lihat. Ini hanya pengetahuan tambahan aja, semoga bermanfaat ya. Jadi kita akan lihat karakter seseorang berdasarkan hari lahir. Di sini di file pertama ada hari Minggu ya. Seseorang yang lahir di hari Minggu ya, biasanya tuh pandai bergaul, menyukai banyak orang ya, berjiwa besar, suka memilih diri sendiri ya, suka memilih diri sendiri gitu, nggak milih orang lain itu. Pandai berbicara dan dapat mengatasi orang lain dalam hal punya masalah atau pinter ngerekrut orang kayak gitu. Kalau ada masalah, pertengkaran apapun, dia bisa menyelesaikan ya orang lain itu dengan baik hati seperti itu. Dan sifatnya memang baik hati ya, suka menolong dan banyak rezekinya. Amin. Harus banyak bersyukur ya. Tidak dalam keadaan apapun, tidak dalam keadaan banyak pun, tidak dalam keadaan berlimpah pun, kita tetap harus bersyukur dalam segala keadaan. Oke. File yang pertama, ini kartu kamu ya. Bagaimana perasaan doi padamu hari ini? Ada 9 of Cup, kebahagiaan, kerinduan ya, seperti itu. Ada kerinduan dan ada kebahagiaan. Ini perasaan ke kamu ya. Dan dia ingin memulai pemikirannya untuk memproses ya kegelisahannya. Dia itu rindu, jadinya gelisah, jadinya kayak mikirin aja, tidur nggak bisa, makan nggak enak, main pun nggak, kalau orang Jawa ya nggak betah gitu ya. Jadi pengennya ke rumah, termenung, gelisah, nggak nyaman lah pokoknya. Di antaranya karena ada takut ada pengkhianatan gitu tentang kamu dan dia. Ini kita bicara tentang kamu dan dia. Ada sebuah kerinduan, sebuah cinta yang banyak buat kamu ya, dan dia di saat mungkin kangen ini ya, di saat kangen dia itu mulailah terjadi proses gelisah, nggak bisa tidur. Mungkin kalian lagi nggak terhubung atau LDRan, atau kalian sibuk dengan kegiatan atau aktivitas masing-masing sehingga memang sengaja nggak saling bisa memberi kabar. Tapi dia bisa ya tentu ya, tetapi mungkin ada
rasa yang mungkin ada punya itu ragu-ragu untuk nge-WA dulu, atau ragu-ragu untuk mempertanyakan kabar dulu, seperti itu. Dan kecuekan atau ketidak komunikasi kamu ini, walaupun cuma sehari mungkin ya, membuat itu kayak ada pemikiran agak negatif dikit ya, sebuah pengkhianatan gitu. Jangan-jangan kamu di sana, jangan-jangan kamu di sana, atau ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Ini kita bisa bicara tentang energi dia ya, kita bicara tentang energi dia atau tentang perasaan dia. Jadi dia ada rasa cinta yang banyak, sebuah kerinduan yang banyak, yang kemudian dia ingin nge-WA tapi ragu-ragu, dimana dia kemudian mengawali pikirannya menjadi sebuah proses. Dari kerinduan itu menjadi proses sebuah kegelisahan, sebuah kangen yang memuncak menjadi sebuah kegelisahan, nggak bisa tidur gitu. Seperti itulah pokoknya, kamu pernah rindu kan, seperti itu. Dan ada lagi yang parahnya, dia ngebayangin kamu berkhianat, jangan-jangan kamu ninggalin dia, seperti itu ya. Negatif thinking kan jadinya seperti itu. Inilah perasaan dia hari ini padamu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle ya. Setiap nge-reading Gondes tidak akan pernah tidak memberikan pesan buat kalian. Jadinya biar apa ya, lebih kuat gitu ya. Oke, kita akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil sesuai tebarannya ya. Di sini banyak warna biru, biru aja ya, biru biasa, biru seperti ini. Oke, kita ambil 5 sesuai tebaran kartunya. 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 4 5. Kita akan buka satu persatu pesannya. Pesan pertama buat file yang pertama, Allah memberkati, Allah memberkatimu. Oke. Yang kedua ada P. Ini inisial ya. Inisial ini adalah energi yang benar-benar banyak-banyak tertuang di sini, jadi ketarik gitu ya. Seperti itu. Ada inisial P. Dia mencintaimu. Iya, jelas dong. Di sini kan dia merindukan kamu dan sangat bahagia dengan cintanya. Untuk pesan yang kedua, dia tidak akan menikah dengan yang lain, dia hanya sama kamu. Amin. 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 Untuk yang terakhir ya, EY atau mata, jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu ya. Ada sebuah keraguan di hatinya, jangan-jangan kamu nggak nge-WA dia, jangan-jangan padahal kita tidak ada apa-apa itu ya, tidak lagi ngapa-ngapain, cuman karena mungkin kamu tidak komunikasi dengan dia atau nggak ngasih kabar, jadi membuat dia overthinking, negative thinking dan posesif. Oke. File pertama semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap berdoa yang terbaik untuk hubungan ini. God bless you, Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana perasaan doi padamu hari ini? Di file yang kedua ada Senin ya, hari Senin. Kita akan membahas atau kita akan mengulik atau kita akan memaknai bagaimana sih karakter seseorang yang terlahir di hari Senin ya. Oke. Berdasarkan hari lahir ya, di sini hari Senin ya. Karakternya adalah tidak peduli ya. Rasa kepeduliannya itu tidak ada, tidak ada sih tapi nggak banyak gitu loh maksudnya ya. Seseorang yang lahir di hari Senin tidak pelit, ikhlas ya, ikhlas hati dalam memberi maksudnya, tidak bisa menyimpan uang atau boros ya, senang membela kebenaran sekalipun itu saudaranya, sekalipun itu kakaknya, sekalipun itu kerabatnya. Kalau salah dia ketok palu salah, kalau benar ya dia ketok palu benar. Artinya seperti ini, dia senang membela kebenaran, mudah dan tidak pandai berbicara. Walaupun sekalipun dia itu nggak pandai bicara, tetapi dia paling suka membela kebenaran, seperti itu ya. Oke, Senin. Katanya nggak peduli, maksudnya bukan nggak peduli dengan godaan yang menimpa atau mendekati dia, dia tidak akan pernah tergoyahkan, seperti itu ya.
Ya, kita lanjutkan, kita akan menebar kartunya. Ini kartu kamu ya, yang pilih file yang kedua. Ada dates. Dia ingin membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu, sebuah kesalahan-kesalahan sebanyak apapun kesalahan-kesalahan dia akan ingin melupakan, ingin menghapusnya, dan kemudian ingin membuka lembaran baru seperti ya ibaratnya itu seperti bayi yang baru lahir itu, tanpa bawa dosa, tanpa bawa kesalahan, karena mereka masih kembali ke asal, seperti itu maksudnya ya. Dan the pool ya, sebuah awal, baik dalam percintaan, dalam pemikiran, dalam karier, dalam apapun, dia akan memulai semuanya. Perasaan dia ke kamu ini mewakili perasaan dia ke kamu ya. Di sini terlihat sekali bahwa dia sangat sayang sama kamu. Intinya kalian udah komitmen ya. Ini adalah mewakili perasaan kalian berdua, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi ya, saling mengisi, seperti itu. Ini perasaan dia padamu. Dan banyak peluang. Setiap ada peluang dia akan mencoba untuk selalu komunikasi dengan kamu, atau selalu memberikan ya, terhubung dengan kamu, seperti itu. Inginnya seperti itu setiap ada peluang. Jadi kalau dia misalkan suka intens ya, kamu lagi sibuk, dia nge-WA, udahlah, nggak apa-apa, karena apa, setiap ada peluang dia sudah ingin menghubungi kamu terus gitu loh. Di sini ya ibaratnya seperti itu ya. Oke, dan kalian sepertinya di sini dipertemukan melalui medsos atau space ya. Di sini ada energi daripada Scorpio dan Gemini, tegas tetapi punya cinta yang besar, seperti itu ya. Oke, hal 2, sekarang gunakan shuffle untuk pesan buat kamu. Desko nggak panjang lebar, ini adalah sekilas info. Jadi hanya diambil clue-nya saja ya. Kalau kalian kurang detail dan ini adalah ranah kalian, silakan personal reading ya, sedetail-detailnya, karena ini adalah general reading. Ini ditarik secara acak ya, dari berbagai macam penjuru, dimana kalian sahabat aku semua menemukan video ini dan menontonnya. Pesan 1, pesan 2, pesan 3, pesan 4, dan pesan 5. Gunakan buka satu persatu pesan untuk file yang kedua. Bagaimana perasaan doi hari ini padamu, atau bagaimana perasaan doi padamu hari ini? Sama aja ya, sama. Melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu, matahari atau harapan menunggumu. Oke? Semangat, maksudnya seperti itu. Apalagi punya doi seperti ini ya. 08, momen apa ini di 08? Ini tanggal lahir kekasih kamu, atau tanggal lahir dia, atau ini momen apa yang tahu hanya kalian dan Allah ya. Dan yang ini dimaknai sebagai proses atau rencana gitu. Bisa ada proses, bisa ada rencana. Kebahagiaan cinta di sini angka 9, kamu apa namanya, ada momen apa di angka 9 ini hanya kalian ya, kembali ya. Dan ini dimaknai sebagai cinta yang banyak atau sebuah kerinduan, seperti itu. Bersama Allah kamu bisa segala sesuatu, apapun, tersulit apapun ya, kalau kita bersama Allah pasti bisa ya kan. Kita selalu berdoa, bermohon kun fayakunnya, Allah punya rencana. Oke, seperti itu. Hidup adalah perjalanan ya, jangan pernah terhenti menoleh ke kanan atau ke kiri. Artinya bagaimana Des, kok berjalan tidak boleh menoleh ke kiri? Artinya gini, kalau kamu punya tanggung jawab, baik itu dalam hubungan, baik itu dalam pekerjaan, jangan mulai ke kiri dan ke kanan, agar kamu tidak menemukan sebuah kegagalan karena tergoda kanan kiri. Ibaratnya seperti itu. Tanggung jawab tetap tanggung jawab dalam hal apapun, seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadi hiburan ya, dan ambil manfaatnya. Yang tidak bermanfaat disingkirkan saja atau dibuang saja. Tetap positive thinking, tetap bersandar pada ilahi, dan tetap bermohon padanya, karena hanya kuasanya yang bisa atau yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Kita tidak mampu apapun. Jadi kita jadi wajiban berusaha, selebihnya serahkan pada sang pemilik ya, Allah Subhanahu wa taala, sama Khalid. Oke. God bless you, file 2. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke file yang ketiga ya. Bagaimana perasaan doi padamu hari ini? Oke.
Di sini ada hari Selasa di file yang ketiga. Kita akan lihat ya bagaimana karakter seseorang berdasarkan hari lahir ya. Oke. Hari Selasa ya, seseorang yang lahir pada hari Selasa biasanya mudah terpengaruh, tidak memiliki pendirian tetap, mudah naik darah, tidak sabaran, dan selalu mau menang sendiri. Ini seseorang yang lahir pada hari Selasa. Kalau nggak sama ya berarti mungkin karena beda waktu lahir, beda 1 detik atau 2 detik, atau ya semakin pasti karena perbedaan waktu itu yang sedikit menggeser ya, tetapi pada dasarnya seperti ini, seperti itu. Bagaimana perasaan doi pada hari ini? Di sini ada Seven of Swords. Ada kekecewaan cinta dengan orang masa lalu. Apa kamu udah putus ya? Tapi di sini ada awal ya, ada awal pemikiran bahwa dia merasa kamu manipulasi, makanya terjadi selalu pertengkaran. Itu yang ada di pikiran dia. Ini kalian udah putus ya, atau udah putus yang pasti, udah putus ya, udah nggak ada hubungan, karena di sini udah masa lalu dan kamu kepo gitu. Five of Cup, dia ngerasa pernah merasakan sebuah kekecewaan dalam hubungan, seperti itu ya. Ini versi 1. Dan di sini diawali ada di dalam pemikiran dia itu, dia ngerasa di hubungan itu ada manipulasi dan ada pertengkaran, terlalu terjadi pertengkaran terus itu yang membuat kamu menjadi orang masa lalu. Ini versi 1. Kalau versi 2, dia seseorang yang pernah dikecewakan cinta, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Tapi terlebih condong ke arah bahwa kamu sudah masa lalu dia ya, karena dia kecewa. Di hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, salah paham. Ini yang ada di pikiran dia saat ini. Kenapa kalian putus? Karena selalu terjadi pertengkaran dan kekecewaan cinta, dan dia ngerasa lebih ke arah manipulasi hubungan ini, seperti itu ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya, karena ini ada general reading. Kalau kalian ada di ranah ini, kamu boleh personal reading biar detail gitu. Berbayar ya Des ya, berbayar, tetapi tidak mahal atau tidak mehong ya, seperti itu. Jadi di sini kamu adalah orang masa lalu ini ya, orang masa lalu, ada orang yang sudah tidak ada hubungan gitu, kalaupun atau jeda atau masing-masing, seperti itu. Tetapi di sini semua terjadi itu yang ada di pikiran dia tentang perasaannya ke kamu itu, dia ngerasa terjadi kekecewaan di hubungannya dengan kamu, ngerasa selalu bertengkar, salah paham itu tentang hubungan dengan kamu, terus terjadi manipulasi, itu ada di pikiran dia bergolak seperti itu. Yang saat ini dia, perasaan dia kepadamu itu seperti ini ya, seperti itu. Walaupun kamu sudah masa lalu, tapi hari ini dia memikirkan kamu tentang betapa dia kecewa sama kamu, tentang manipulasi dan tentang pertengkaran di dalam hubungan itu. Tapi nggak tahu nanti kalau mau diterusin ya, kita lihat dulu. Kita akan tebar pesannya buat kamu. Apa iya seperti itu? Hanya kamu yang tahu sama dia ya. Ini hubungan ini udah masing-masing ya, hubungan ini udah masing-masing, udah ada yang jeda, ada udah yang memang lost contact, ada juga yang memang sudah selesai, tetap udah masa lalu gitu. Tetapi dia saat ini, orang yang pertanyaan ini menanyakan, memikirkan kamu gitu. Betul nggak sih? Salah Des, berarti itu bukan energi kamu. Ada 04, kamu masih bertahan ya di sini ya, masih memikirkan dia kamu, tapi kamu harus mempertimbangkan ya. Ada harapan ya, mungkin dia akan kembali sama kamu ya. Namanya cinta, gimana lagi, walaupun kecewa, walaupun apa, itu tetap ingin kembali ya, enggak iya kan. Ada orang ketiga, masalahnya ada orang ketiga ya, makanya terjadi kekecewaan ya. Kamu mundur gitu karena kecewa sama kamu kan,
hubungan itu selalu bertengkar, membuat dia mendatangkan orang ketiga gitu. Lepaskan dia, kamu masih bertahan di sini ya, lepaskan aja, kata dia, kata pesan ya. Kamu merasa setelah berpisah dari dia tuh kamu ngerasa kayak sandal sebelah gitu ya, pasanganmu hilang gitu, kayak sandal sebelah itu, walaupun dipasangin yang lain yang lebih bagus tetap aja salam gitu, kamu ngerasa seperti itu ya. Jadi di sini dipesankan lepaskan saja sih. Kalau Kondes boleh sarankan, pertimbangkan aja kembali untuk menunggu sesuatu yang nggak pasti, walaupun ada harapan tapi tidak jelas ya. Harapan itu belum vonis ya, harapan itu bisa harapan bersatu, memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi sampai kapan gitu kamu bersatu sama dia, terus sampai kapan kamu akan dipersatukan sama dia itu. Lebih baiknya sekarang jalanin aja alurnya, nikmati prosesnya. Bagaimana maksudnya gini, kamu ya udahlah buka hati buat yang lain ya, tetap berdoa buat dia, nggak apa-apa seperti itu. Nanti bisa move on lama-lama, karena melupakan seseorang yang dicinta itu tidak seperti membolak-balikkan tangan gitu ya, tidak seperti sulap, sebentar kedelai, sekarang kedelai besok pagi tempe, bukan. Tapi inilah perasaan. Kalau kamu ada di ranah ini ya, pertimbangkan kembali, bertahan untuk cinta dia, tapi dia udah ada orang ketiga, mau bagaimana ya. Artinya kamu juga harus membuka hati. Kalau jodoh nak kemana sih, pasti bertemukan. Sekalipun kalian sudah mempunyai suami, dia udah punya istri, suatu saat nanti pasti ada suatu saat nanti pasti akan dipertemukan kalau Allah mengizinkan seperti itu ya. Seperti halnya seperti ini, tetangga aku tuh pacaran ya kan, pacaran nggak direstui orang tua, tapi mereka itu yakin kalau cinta mereka itu kan bersatu. Yang satu mempunyai suami, yang satu mempunyai istri. Akhirnya kemana? Saling hidup masing-masing, sudah lepas, tidak terhubung kembali. Kemudian suatu saat kehendak Allah kembali ya, kuasanya berjalan ya, kuasanya berjalan beraksi. Suaminya, pacar perempuannya meninggal, istrinya meninggal, akhirnya mereka bersatu. Seperti itulah kehendak Tuhan, kehendak Allah Maha Kuasa, membolak-balikkan hati manusia dan mempunyai 1000 bahkan 1000 tidak terhitung. Allah punya rencana yang banyak sekali buat kita umatnya, termasuk berjodoh ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, minimal jadikan hiburan ya. Tetap fokus pada sang pemilik alam, karena hanya kuasanya yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia dan mengizinkan atau tidaknya ya. Seperti itu. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya, diwajibkan hanya berusaha saja, selebihnya serahkan padanya, pada Allah, maksudnya seperti itu ya. Oke, sahabat Kondes, file 3. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, kita akan lanjutkan untuk file yang keempat ya. Bagaimana perasaan doi padamu hari ini? Di file yang keempat di sini ada hari Kamis. Kita akan memaknai sebagai hari kelahiran ya. Kita akan melihat bagaimana karakter seseorang yang lahir di hari Kamis. Hari Kamis ya, seseorang yang lahir pada hari Kamis biasanya tuh pendiriannya tidak tetap, suka mudah emosi ya, mudah terbujuk oleh rayuan halus dan tidak sabaran. Apakah ini kamu yang lahir di hari Kamis? Boleh senyum-senyum dah. Iya Des, ayo, nggak boleh emosionalan, nggak boleh marah-marahan, harus sabar. Hidup ini penuh dengan sabar. Sabar Yanto, Sabarudin. Senyum boleh ya, ketawa boleh, biar nggak nervous kamu nungguin ya. Aduh, udah ngeprank deh. Enggak ngeprank, cuma ngelucu aja, soalnya biar kamu tuh nggak, aduh gimana ya kartunya gitu. Ini kartu kamu ya, The Star. Sorry tuh saya, Kondes tuh sebenarnya banyak ketawa ya. Tapi serius, kalau serius tetap bicara serius.
Ada Six of Pentacle, ada The Hangman tapi terbalik ya. The Hangman tapi terbalik. Oke. Maknanya apa nih sebentar? Ada The Magician. Sabaryanto. Kamu namanya Sabaryanto ya. Ada Nine of Swords. Oke. Perasaan dia padamu hari ini gini. Kamu itu motivasi dia, tahu nggak sih? Kamu itu cahaya hidup dia, tahu nggak sih? Kamu orang baik sedunia yang dermawan. Mungkin kamu suka bantu uang buat dia ya. Maybe. Bisa jadi. Iya Des, kan kasihan Des, dia Des. Iya kasihan boleh. Tapi kalau dalam ngasih ya, ngasih sesuatu sama pacar atau doi itu bukan ngasih ya. Jangan kita ngelihat karena dia pacar kita, bukan. Tetapi memang dia lagi membutuhkan dan kamu ada. Seperti itu, sifatnya seperti itu. Nanti kalau kamu kasih terus kamu nanti jatuh harga diri ya kan. Jadi intinya begini, kamu membantu dia bukan karena alasan cinta atau karena alasan dia pacar kamu, bukan, tetapi karena dia membutuhkan dan kamu ada. Seperti itu, kalimatnya jangan ditambahin ya. Dia membutuhkan dan kamu ada gitu ya. Oke. Dia sekarang sudah bisa berdiri di kedua belah kakinya, semua karena bantuan kamu juga ya. Dan aja Magician di sini yang membuat dia itu selalu gelisah tentang pemikiran, stres tentang kamu. Pastinya ada kekuatan alam yang membuat perasaan cinta dia tuh tumbuh ya, karena kamu tuh orangnya baik banget. Menurut dia tuh kamu tuh orangnya baik banget, suka memberi, suka ngasih gitu. Di saat dia butuh kamu ngasih, di saat butuh kamu ada. Seperti itu. Itulah perasaan dia padamu hari ini. Kamu adalah cahaya hidupnya. Menurut dia kamu, kalau lebih halusnya tuh kamu malaikatnya buat dia gitu. Malaikat berbentuk manusia. Siapa itu? Seorang ibu dong. Seorang ibu kan. Seorang ibu itu adalah malaikat berbentuk manusia, atau malaikat yang ditakdirkan atau diciptakan sebagai bentuk manusia gitu oleh Allah, ya kan. Seperti itu, memberikan kehidupan pada anaknya, nenenin gitu loh. sorry itu kita bicara tentang ngelantur itu namanya. Oke ya, jadi file 4, kamu adalah seseorang yang sangat berharga buat dia. Intinya seperti itu, perasaan dia saat ini, hari ini untukmu ya. Oke, sekarang gue akan shuffle untuk file yang keempat. File 4 boleh tertawa, tapi Des tadi di file-file yang pertama nggak ketawa, nggak tahu, ngeluncur gitu aja, ngeluncur gitu aja ya. Gundes bukan tipe orang yang serius, tetapi kalau berbicara tentang serius juga bisa. Gundes lebih bisa tertawa, tapi serius juga bisa. Seperti itu. Gimana sih Des ngomongnya? Ya pokoknya Gundes orangnya nyenengin gitulah, nggak ngebosenin, tapi nyebelin. Promo ya Gundes, enggak promo. Ini kita bicara apa adanya. Ada saatnya kita serius, ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita relax, ada saatnya kita harus baku ya, seperti itu. Gundes akan buka satu persatu pesan buat file yang keempat. Dia akan meninggalkan kamu. Tuh, dia akan meninggalkan kamu. Iya, gelisah nih. Mungkin karena pekerjaannya jadi membuat dia harus meninggalkan kamu. Beribadah ya, berdoa itu sarana termasyuk, terdahsyat. Karena dengan doa segala sesuatu menjadi lebih baik, hati menjadi tenang, lebih ikhlas. Seperti itu. Ada orang ketiga di sini ya, ada orang ketiga, tapi tidak ya, sepertinya tidak terlihat di sini. Mungkin kamu ini bisa terbolak-balik ya. Dia punya pilihan lain. Hidup adalah perjalanan ya. Ada pilihan lain. Tapi kamu adalah motivasinya. Oh, karena gini, kamu karena orangnya baik, makanya dia selalu memikirkan kamu. Hari ini memikirkan kamu, bahwa kamu adalah malaikatnya, bahwa kamu adalah motivasinya, bahwa kamu adalah cahaya hidupnya. Intinya seperti itu ya.
dia akan meninggalkan kamu. Ini single parent ya, usianya lebih muda dari kamu ya, seperti itu. Bisa jadi orang ketiga ini bukan kekasihnya, tetapi karena anaknya, karena dia mempunyai anak, seperti itu, atau orang tuanya ya, seperti itu. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dapat pembelajaran. Tetap berdoa yang terbaik untuk ini hubungan. Untuk sebuah hubungan kita tuh tidak boleh main-main, tetap berdoa dan berdoa demi kebaikan hubungan itu sendiri ya. Oke, sahabat Gondes, dari file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan. Semoga bisa menjadi hiburan, minimal, maksimal menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berdoa pada Sang Pemilik Kuasa yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Hari ini dia akan meninggalkan, besok pagi mungkin tidak, besok lagi mungkin meninggalkan lagi, seperti kuasanya. Ibaratnya daun yang sudah kering di atas pohon, kalau Allah belum mengizinkan jatuh ya, tidak akan pernah jatuh. Seperti itu. Seperti halnya hubungan kamu, sekalipun dia tidak menyukai kamu, sekalipun dia membenci kamu, atau sekalipun dia ingin meninggalkan kamu, tetapi kalau berkehendak semua bisa terjadi. Oke? Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak murni kesamaan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.